Seberapa berpengaruhkah nantinya debat kandidat terhadap elektabilitas? Ini signifikan begitu Mas Burhan? Begini ya, kalau dari pengalaman debat-debat di Pilpres sebelumnya, itu efeknya tidak terlalu signifikan ya. Nah, efek debat itu signifikan kalau tingkat pendidikan dan pendapatan warganya tinggi. Misalnya Jakarta. Jakarta itu debat tinggi sekali itu efeknya. Karena dari sisi Oke. pendidikan, warga Jakarta itu 5 kali lipat lebih terdidik dibanding proporsi nasional. Nah, di tingkat nasional, efek debat itu ada, tetapi tidak signifikan. Pertama, karena 37% warga kita pendidikannya itu SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Yang kedua, tidak semuanya suka nonton politik, lebih banyak suka nonton sinetron. Gitu ya. Yang terakhir, debat dilakukan jelang pemilihan. Undecided tinggal 21%, undecided tinggal 6%, sementara swing voters, mereka yang punya preferensi pilihan tetapi masih membuka hati untuk pindah ke lain hati, itu 20%. Jadi ruang untuk mengubah pilihan ya antara 6 sampai 20%. Nah, memang tidak terlalu besar, tetapi dalam kompetisi yang sengit, 6 sampai 20% ini penting karena bisa Oke. menggagalkan target atau ambisi Bung Andre untuk satu putaran gitu kan. Oke. Yang kedua, juga untuk memastikan siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran di Ya. putaran kedua. Jangan lupa data saya dan hampir semua lembaga yang kredibel itu mengatakan per hari ini tidak ada capres yang dapat 50% plus satu. Ya. Artinya dari data yang ada, Pak Prabowo kemungkinan besar lolos putaran kedua kalau tidak berhasil menang dalam satu putaran. Nah, pertanyaannya siapa yang mendampingi Pak Prabowo di putaran kedua, itu yang masih menjadi rahasia Tuhan. Baik. Catatannya ada di Lauhil Mahfud itu ya. Oke. Nah, itu Baik. siapa itu? Nah, kalau polanya ya berlangsung seperti sekarang, ya di mana basis Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Pak Ganjar itu migrasi ke Pak Prabowo dan migrasinya belum berhenti, berarti Bung Andre punya potensi untuk membungkus kemenangan satu putaran. Baik. Tapi kalau ternyata polanya itu berhenti dan saat yang sama Mas Anies mampu menyalip Mas Ganjar seperti tren yang Baik. ditemukan oleh Polling Institute. Saya sebenarnya punya datanya ya, tetapi tidak dirilis, tapi mirip sama Polling Institute. Itu bisa jadi yang menemani Pak Prabowo kalau tidak ada calon yang menang satu putaran adalah Anies. Baik, baik Mas Burhan. Jadi kalau terkait tadi debat meskipun tidak signifikan tetapi dengan persaingan saat ini angka yang sengit ini bisa juga berpengaruh begitu ya Mas Burhan ya. Saya ingin ke Mas Andre. Betul. Mas Andre banyak yang mengatakan kubu Anda ini boleh menang politik gimmicknya begitu ya. Nah kalau terkait dengan debat begitu, ini banyak yang saat ini meragukan kemampuan Gibran dalam debat kandidat mendatang. Apa jangan-jangan nanti dalam debat juga yang akan dikedepankan adalah gimmick politik begitu Mas? Saskia, kadang orang suka sekali underestimate terhadap Mas Gibran. Teman-teman bisa lihat, Mas Gibran itu pernah mengalami dan menjalankan kandidat debat dalam waktu maju kandidat wali kota. Dan kami di TKN Prabowo Gibran sangat optimis dan sangat yakin bahwa Mas Gibran punya kapasitas dan kapabilitas untuk berdebat dengan Caimin maupun Pak Mahfud. Nanti publik bisa melihat secara langsung dan merasakan bagaimana Mas Gibran mampu memaparkan visi misi program-program yang ada di program Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan tentu akan ada hal-hal ya yang spesifik, data dan angka yang disampaikan Mas Gibran. Jadi Mas Gibran bukan bicara soal jargon dan gagasan, tapi beliau akan bicara soal program detail. Nah, di saatnya debat nanti publik akan bisa melihat kapasitas seorang Gibran Rakabuming Raka yang bisa mengalahkan, mohon maaf, Prof Mahfud maupun Caimin dalam debat nanti. Nanti saja kan ada waktunya. Kita lihat baru bersama begitu ya Mas Andre ya. Seakan-akan presenter Metro TV menggiring opini Mas Gibran tidak punya kapasitas untuk dalam debat. Bukan menggiring opini tetapi ini omongan yang banyak beredar saat ini begitu Mas Andre. Jangan kita menjudge sebelum pertempuran ataupun debat ini dimulai. Ini mari kita tunggu.
kita akan tunggu, bukan menggiring opini, tetapi ini memang saat ini banyak yang kemudian menilai seperti itu. Nah, saya ingin ke Mas Jazilul. Tadi dikatakan tunggu saja begitu Ya, itu akan kan ada yang gebrakan menilai. Yang dari menilai kan Gibran, kubu yang Mas Jazilul. berlawanan. Kalau kita melihat saja Kubu 3 yang hari berlawanan. pertama, Jadi, 3 hari tolong pertama pihak kampanye ini televisi dari pasangan harus Prabowo dan Gibran objektif itu. tidak Jangan menggiring melakukan opini kampanye. presentatif itu. Gitu. Baik, saya ingin ke Mas Jazilul dulu. Mas Andre, maaf karena durasi kita sudah mau habis. Ini terakhir, Mas Jazilul, kalau kita melihat saja dalam 3 hari pertama kampanye, Gibran maupun Prabowo tidak melakukan kampanye tetapi masih aktif bekerja. Tapi kalau kita lihat surveinya juga masih kuat begitu ya. Secara survei elektabilitasnya masih kuat. Kalau tadi dikatakan Anda mengandalkan nanti pada saat debat, meskipun menurut Mas Burhan, debat ini juga tidak signifikan. Strategi apa lagi yang Anda siapkan untuk bisa kemudian mengejar ketertinggalan ini? Ya tentu kita memberikan pendidikan politik kepada publik untuk mengingatkan bahwa pemilu itu adalah terminal harapan sekaligus perwujudan dari demokrasi. Oleh sebab itu perkara-perkara yang terkait dengan politik utamanya putusan MK itu harus dijelaskan kepada publik bahwa ada peristiwa demokrasi di Indonesia yang sedikit menurun, itu juga harus dijelaskan kepada publik. Yang kedua, seperti Pak Burhan tadi, bahwa memang pemilih di Indonesia mayoritas itu lulusan SD dan tingkat IPM dan tingkat kesejahteraan mereka terbatas. Oleh sebab itu, jangan sampai juga ada kecurangan karena dibodoh-bodohi atau karena iming-iming tertentu. Menurut saya ini yang oleh pihak Amin kita juga antisipasi pendidikan politik di mana politik bukan hanya sekedar transaksi, bukan hanya bagi-bagi sembako, dan juga pengerahan dari berbagai kekuatan kekuasaan, cabang-cabang kekuasaan yang menurut saya dan publik juga melihat itu dimiliki oleh salah satu paslon. Dan kalau pihak Amin melakukan pendidikan politik, penjelasan politik yang disebut oleh Pak Burhan tadi, kalau mengerti betul dan memiliki pemahaman politik yang tinggi, maka itu juga akan menguntungkan pihak Amin. Oke. Karena ini bukan penggiringan opini, tapi Profesor Burhanuddin Muhtadi tadi mengatakan bahwa debat memang sedikit pengaruhnya karena hanya untuk orang-orang pinter, kira-kira begitu. Dan kami merasa bahwa pasangan Amin inilah yang menjadi pilihan bagi mereka yang waras secara politik, dan itu juga yang akan menjadi andalan dan keunggulan pasangan Amin. Baik. Nah, kita tinggal mendorong langkah-langkah bagaimana politik di Indonesia ini waras. Itu aja menurut saya. Sisa waktu 2,5 bulan, seluruh jejaring Amin, relawan Amin harus memberikan pemahaman kepada publik untuk memilih pemimpin dengan menggunakan akal sehat dan kewarasan. Itu aja. Baik. Mbak Zakia yang akan kita Mas Jazilul, sayang lakukan. sekali durasi kita sudah habis. Begitu sebenarnya masih menarik untuk dibahas. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Mas Burhan, Mas Andre dan juga Mas Jazilul. Kita akan lihat masih ada waktu 2,5 bulan, masih ada dinamika yang terjadi dan kita tidak tahu apakah akan benar 1 putaran atau memang 2 putaran. Nanti kita akan lihat seperti apa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.